Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan segenap masyayikh, segenap sesepuh, yang kami muliakan segenap pengurus kajian Cahaya Cinta Stonogedong, yang kami muliakan takmir Masjid Aulia Stonogedong, teman-teman semua yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita diberikan kesehatan, bisa berkumpul lagi. Tentu saja masih dengan tema fikih, dalam keadaan yang alhamdulillah sehat walafiat. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam mari kita haturkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita bisa mengenal indahnya Islam dan iman. Langsung mawon nih teman-teman semua, beberapa bulan yang lalu ini yang hadir sama atau beda ya kira-kira ya? Ada mungkin beberapa yang sama hadir di kajian fikih part 1. Jadi fikih kewanitaan itu fikih tentang wanita begitu ya. Tidak selalu fikih kewanitaan itu nanti kita bahas haid terus, bukan. Tapi kalau setiap masalah fikih di mana itu berkaitan dengan perempuan, maka yang namanya fikih wanita begitu. Kemarin kita sudah bahas tentang wudu. Saya masih ingat kita bahas kemarin tentang apa saja hal-hal yang membatalkan wudu. Lalu kita juga membahas bagaimana syarat-syarat wudu. Lalu kita bahas juga praktek wudunya. Namun sepertinya kalau belum bahas tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika orang tidak punya wudu ya. Belum ya kayaknya nggih. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan kita yang kali ini, kita akan membahas tentang mandi besar. Kita akan sedikit flashback ke pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu adalah mengenai wudu. Sedikit yang kurang saya terangkan. Sebenarnya ada satu lagi yang saya kurang terangkan, tapi kalau in frame saya nggak bisa, karena saya perlu mempraktekkan dan mana ini membuka aurat. Jadi gimana? Saya pindah tempat begitu. Saya kan kemarin membahas tentang ketika seorang perempuan itu membasuh muka. Membasuh muka. Itu kan batasnya kan kalau memanjang dari tumbuhnya rambut sampai dagu begini, kalau melebar dari 2 anak telinga nggih. Kemarin saya belum mempraktekkan bahwa di dalam muka itu ada rambut yang harus juga dibasuh, karena termasuk bagian rambut muka, yaitu rambut ini, rambut hati-hati kalau bahasa orang Jawa. Kalau orang laki-laki panjenengan bisa lihat itu mungkin kelihatan. Kalau laki-laki itu kan begini ya, terus dipendek karena kan laki-laki pendek ya. Tapi kalau perempuan biasanya rambut ini ikut panjang karena rambutnya perempuan panjang, sehingga harus dikeluarkan. Boleh saya praktekkan? Saya harus pindah ke sana nggih. Saya pindah ke sana aja gimana atau gimana? Di depan, jangan di depan kamera pokoknya. Sini ya, nggak kelihatan nih. Biasanya kalau praktek seperti ini, mohon maaf ya. Rambut saya kebetulan tidak terlalu panjang, tapi hanya sekian. Cuma tetap saja ini pasti akan ketarik ke belakang. Nyun sewu, ini akan ketarik ke belakang. Niki kelihatan ya, ketarik ke belakang. Padahal ini adalah rambut muka, karena dia kan di batas ini kan, di antara telinga 2 kan, dia masuk ke rambut muka. Dikit saja ini. Cara mengambilnya dari belakang telinga. Nah, segini saja sebenarnya. Ini sedikit.
Tapi ini kalau tidak dibasuh, dia adalah rambut muka, bukan rambut kepala, sehingga dia masuk batasan anggota yang wajib dibasuh saat terkangkang minta. Oh ini muka. Ini soalnya apa namanya harus praktek loh nih. Harus praktek, nggak ada bayi ini loh, ini hanya sedikit loh ini loh. Tapi ini sebenarnya rambut muka, jadi rambut muka yang kalau tidak dibasuh nanti tidak bisa sempurna basuhannya. Kalau sebelumnya nggak basuh gimana? Insya Allah nggak apa-apa, karena memang ada power tapi di luar manfaat kita yang mentolerir. Cuma kalau kita pakai mazhab Syafi'i, mulai sekarang harus mulai dikeluarkan nih. Kalau gitu bisa nggak? Sedikit, hanya sedikit no, tidak. Kadang-kadang tuh ada orang yang terlalu berhati-hati, dia kalau keluar itu kayak gini, terlalu banyak kalau pergi. Ini sampai rambut kepalanya ikut. Jadi hanya yang di bagian pucuk sini, di bagian pucuk sini. Ini pasti ikut ke belakang. Kalau apa namanya? Kalau rambutnya panjang. Kalau rambutnya pendek seperti laki-laki, biasanya ikut pendek. Tapi kalau perempuan kan jarang yang rambutnya pendek seperti laki-laki. Sehingga biasanya rambut hati-hatinya pun juga ikut panjang. Itu yang perlu diingat kalau mau basuh wajah deh, jadi rambutnya dikeluarkan. Ini kemarin lupa pelang, karena kemarin itu saya fokus ke ada kamera, sehingga kayaknya saya nggak bisa ini kalau ada kamera, kan ini bagian dari aurat. Alhamdulillah. Ya, biasanya kalau bahas wudhu pasti prakteknya pinginnya yang nggak in frame supaya bisa betul-betul sempurna begitu, karena ada beberapa bagian yang memang nggak bisa harus kelihatan auratnya seperti tadi. Dan selanjutnya yang ketinggalan dari pembahasan wudhu kita kemarin adalah apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki wudhu. Nah ini hanya ada 4 hal sebenarnya. Yang pertama adalah sholat itu nggak boleh. Jadi kadang-kadang orang itu berpikirannya kayak gini, kenapa orang sholat itu nggak punya wudhu? Pasti wudhu dulu begitu ya. Tapi panjenengan mungkin saja mengalami masa ini. Kadang-kadang ada kasus di mana kentut di tengah jamaah, lalu bingung, ini kalau mau keluar malu, karena pasti ketahuan saya ini yang kentut. Akhirnya dia maksa sholat tapi tidak punya wudhu. Nah ini, jadi kalau semisal dia mau maksa sholat gak punya wudhu, gak usah niat sekalian. Karena kalau nggak niat kan nggak sholat namanya. Tapi kalau dia niat, malah hukumnya justru malah berdosa ya, nggak boleh. Karena orang yang tidak punya wudhu nggak boleh sholat begitu. Baik sunnah ataupun wajib juga nggak boleh. Kemudian selanjutnya tawaf. Tawaf itu mirip sekali dengan sholat, hanya saja perbedaannya di tawaf itu boleh ngobrol, gitu, boleh ngomong. Kalau sholat nggak boleh. Tapi kalau syarat-syaratnya semua sama, harus suci, harus menutup aurat sama. Kemudian yang ketiga menyentuh mushaf, dan yang keempat membawa mushaf. Mushaf itu suatu yang ditulisi Al-Quran dengan tujuan untuk dibaca. Tujuannya untuk dibaca. Jadi semisal katakanlah jangan fokus pada mushaf itu berarti harus bentuk Quran, enggak. Semisal panjenengan punya papan tulis begitu, kemudian panjenengan tulisi Qul huwallahu ahad sampai selesai satu surah, atau panjenengan hanya tulis bismillah saja. Tapi ketika menulis niat ini nanti supaya dibaca-baca tulisannya, maka papan menjadi mushaf. Tapi kalau kita tulis bismillah karena tujuannya untuk mengambil berkahnya bismillah,
maka tidak menjadi mushaf. Jadi yang menjadi mushaf itu hanya yang ditulis dengan tujuan membaca. Jadi kalau nulisnya untuk tujuan bismillah, ditulis untuk mengambil berkahnya, maka nggak apa-apa. Atau kadang-kadang jimat ada ya, di bulan Safar akhir biasanya nulis jimat-jimat itu untuk keselamatan, biasanya salamun qaulam mir rabbir rahim, begitu untuk keselamatan. Itu kan termasuk Al-Qur'an. Al-Quran yang ditulis karena bertujuan untuk jimat juga bukan termasuk mushaf, sehingga boleh dibawa. Apa saja yang tujuannya jimat, kadang-kadang kita kalau berobat ke alternatif pun juga kadang-kadang diberikan jimat dalam kain begitu. Ini kok kadang-kadang isinya juga Al-Quran. Rajah juga ada kadang-kadang Al-Quran rajahnya itu. Nah, kalau memang tujuannya untuk jimat maka bukan mushaf, sehingga andaikan dia nggak punya wudhu maka nggak apa-apa megang. Yang ditekankan biasanya saya dapat pertanyaan begini, kalau baca Quran nggak punya wudhu gimana? Nggak apa-apa, karena yang nggak boleh ketika nggak punya wudhu itu bukan membacanya tapi memegang dan membawa Qurannya. Sehingga semisal mushaf yang kita bawa itu tidak ada terjemahnya atau tidak ada tafsirnya, maka yang baru nggak boleh itu megangnya. Tapi kalau semisal kita pegangnya mushaf terjemah yang ada bahasa Indonesianya, atau kita pegangnya mushaf tafsir, pinggirannya ada tafsirnya, baik Al-Bayan atau kadang-kadang ada tafsir Jalalain, ada tafsir-tafsir yang lain yang kecil, begitu, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Kita baca Quran pun nggak apa-apa. Tidak termasuk larangan untuk orang-orang yang tidak memiliki wudhu. Tafsir atau di Indonesia ini banyak para kiai yang memperbolehkan orang yang tidak memiliki wudhu itu pegang Al-Quran terjemah. Ya, pegang Al-Quran terjemah, banyak kiai yang seperti itu. Sudah, itu saja yang biasanya sering kita alami. Dan juga yang sering saya juga dapat pertanyaan adalah, kalau semisal mushafnya di HP gimana? Itu biasanya sering. Mushaf yang di HP apakah termasuk mushaf sehingga kalau pegang harus punya wudhu? Ternyata ulama itu khilaf menghukumi hal ini. Pantulan cahaya yang ada di HP itu kalau menurut Syarah Yaqutun Nafis, musannif Syarah Yaqutun Nafis termasuk mushaf, sehingga megangnya pun juga harus menggunakan wudhu. Sehingga adik saya itu pilih jalur aman, cari aplikasinya yang ada terjemahnya, betul. Jadi supaya aman, ada terjemahnya, dia mau nggak punya wudhu pun aman. Tapi saya pribadi tidak. Saya mengikuti kaul yang lainnya yang mengatakan bahwa ada juga yang mengatakan bahwa kalau mushaf di HP itu bukan termasuk mushaf, karena itu pantulan cahaya bukan tulisan aslinya. Tanzirnya seperti ini. Tanzir itu analoginya seperti ini. Kalau melihat perempuan yang bukan mahramnya secara langsung itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau melihatnya melalui cermin maka diperbolehkan. Itu pantulan. Jadi analoginya seperti itu. Jadi ya ada ulama yang tetap menghukumi itu sebagai mushaf karena sesuai dengan perkembangan zaman loh. Ya tulisan itu kan nggak harus dengan letterlek, ada penanya kemudian ditulis. Tapi ada juga ulama yang tetap menganalogikan dengan melihat perempuan pada pantulan cermin, sehingga mengatakan kalau mushaf di HP itu bukan termasuk mushaf. Quran yang ada di HP bukan termasuk mushaf, sehingga kita nggak punya wudhu pun nggak apa-apa. Saran saya, boleh kita kalau semisal mau berhati-hati mampu, maka mengikuti pendapat yang tentunya memilih jalur hati-hati mengatakan mushaf, boleh seperti itu. Dan juga harus berhati-hati untuk kalau menaruhnya ketika aplikasi sedang terbuka, aplikasi Quran, maka HP-nya jangan ditaruh sembarangan. Kadang-kadang kan lupa ya, kita lihatnya itu HP, tapi aplikasi yang terbuka adalah Quran. Nah, ini kadang-kadang ditaruh di
lantai-lantai begitu. Ini kurang memuliakan. Atau ketika kita di dalam kamar mandi sedang membawa HP, maka usahakan jangan sampai membuka aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi untuk dalam rangka memuliakan ya, dalam rangka memuliakan. Yaitu yang ketinggalan dari apa yang kemarin kita bahas di bulan-bulan sebelumnya tentang wudhu. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang mandi. Sebelum kita masuk ke bagaimana praktek mandi, maka kita harus bahas dulu apa saja hal-hal yang mewajibkan mandi. Yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama adalah masuknya hasyafah ke dalam farji. Hasyafah itu saya perlu menerangkan ini karena untuk bekal ke depannya atau untuk ilmu ya. Jadi hal yang vulgar untuk ilmu maka boleh untuk disampaikan ya. Masuknya kepala penis ke dalam farji. Hanya kepalanya saja itu sudah mewajibkan mandi. Batasannya adalah kepalanya. Seperti ini saja. Tidak harus semuanya. Jadi maksudnya kadang-kadang itu ada beberapa pertanyaan yang masuk begitu. Ini nggak nyampe semuanya yang masuk, apa saya sudah wajib mandi begitu. Jadi ternyata batasannya kalau dalam fikih itu yang mewajibkan mandi itu nggak harus semua masuk, tapi yang penting kepala penisnya udah masuk itu sudah mewajibkan mandi, sudah termasuk junub atau jinabah. Yang wajib mandi adalah kedua belah pihak, baik perempuannya atau laki-lakinya, atau baik yang memasukkan atau yang dimasuk itu wajib mandi semua. Dan juga ada beberapa permasalahan dalam hal ini. Biasanya adalah ada pertanyaan kalau semisal lewat dubur bagaimana? Itu juga mewajibkan mandi. Walaupun itu haram ya. Kita tidak bahas haram dan halalnya ya. Ini kita bahas wajib mandinya. Apakah mewajibkan mandi? Iya, wajib mandi begitu. Kita tidak bahas halal apa haramnya. Kalau dari dubur haram enggak? Ya haram, jelas. Semisal kemudian proses bersetubuh ini dilakukan oleh yang bukan halal, haram enggak? Ya haram, karena tidak halal, bukan suami istri semisal, cuma tetap mewajibkan mandi begitu. Jadi kalau kita bahas apakah mewajibkan mandi, tapi belum tentu yang mewajibkan mandi atau yang tidak mewajibkan mandi ini akhirnya berdampak pada halal dan haramnya, tidak berdampak. Kemudian juga biasanya ada mungkin, tapi ini jarang sekali ada atau mungkin kelainan. Kita kan sering ya dengar di media-media mencabuli hewan gitu. Nah ini juga termasuk mewajibkan mandi bagi pelakunya ya, sama. Itu adalah ilmu ya, maksudnya walaupun toh mungkin orang yang melakukan itu bukan orang Islam semisal, jadi sebenarnya mereka wajib mandi, tapi karena nggak Islam, syarat wajib mandi itu harus Islam. Tapi walaupun orang kafir yang melakukan hal ini, sebenarnya mereka tetap wajib mandi, cuma nanti harus Islam dulu baru wajib mandi, demikian. Kemudian yang kedua, keluar mani. Keluar mani memang kalau kita belum menikah itu biasanya perempuan jarang yang keluar mani. Kalau kita bahas keluar mani itu yang bagaimana? Sebenarnya mani itu ciri-cirinya kalau laki-laki itu putih kental, kalau perempuan kuning encer. Kemudian ciri-cirinya juga keluarnya terasa nikmat, juga kemudian keluarnya dengan mencerat, ada tekanan begitu ketika keluar. Kemudian baunya ketika basah seperti putih telur mohon maaf, ketika kering seperti adonan roti begitu. Nah, ini biasanya kodrat lelaki kalau memang perempuan ini belum menikah ya. Perempuan itu biasanya keluar mani, keluar sperma ini seringnya itu ketika berhubungan saja. Tapi kalau di luar itu jarang. Maka dari itu banyak perempuan yang belum tahu apa itu mimpi basah, apa itu ihtilam namanya, mimpi keluar mani. Nggak paham perempuan itu karena bukan kodrat perempuan. Bukan berarti jarang ya, bukan berarti nggak ada, hanya jarang ya perempuan yang seperti ini. Keluar mani, baik keluar mani
dari usia 9 tahun itu sudah mewajibkan mandi. Sudah mewajibkan mandi, sehingga walaupun toh pelakunya juga perempuan, maka juga mewajibkan mandi, sama. Ya, seperti itu. Karena begini teman-teman sekalian, seiring berkembangnya zaman, media itu sekarang kita sudah gampang ya mengupdate informasi. Saya itu kebetulan beberapa kali mendapatkan pertanyaan dan membaca teman saya yang membuka Q&A tentang fikih mendapatkan pertanyaan demikian. Kalau onani, apakah juga mewajibkan mandi? Apa hukumnya? Nah, sama halnya dengan tadi. Kalau kita bahas mewajibkan mandinya adalah wajib. Walaupun toh jalan keluarnya mani ini hukumnya haram. Karena onani hukumnya adalah haram. Begitu. Jadi masturbasi, onani, yang mana kalau memang bukan dilakukan oleh pasangan suami istri, itu hukumnya haram. Baik dengan melihat atau dengan melakukan hal-hal yang lain atau dengan menggunakan alat benda-benda lain, itu hukumnya haram. Tapi kalau keluar mani bagaimana? Ya wajib mandi. Wajib mandi, harus mandi. Karena kalau dia tidak mandi, hukum ibadah setelahnya tidak sah tentunya. Ya kan? Tidak sah. Dia masih membawa hadas besar. Lalu bagaimana mau sholatnya mau sah? Wudunya pun tidak sah. Menghilangkan hadas kecil masih punya hadas besar. Jadi nggak bisa, apa namanya? Masih ada yang kurang gitu loh dari ibadahnya, sehingga wajib mandi. Jadi walaupun toh mani ini keluar dari jalur yang haram, tetap mewajibkan mandi. Kemudian yang ketiga adalah berhentinya haid. Berhentinya haid juga mewajibkan mandi. Nanti akan kita bahas insyaallah, ibu-ibu sekalian. Saya pingin itu ngaji fikihnya runtut. Jadi saya pinginnya wudhu, kemudian mandi. Setelah mandi baru kemudian biasanya itu adalah pembahasan haid. Haid sendiri, kemudian nifas, baru istihadah. Jadi kenapa biasanya kok fikih kewanitaan identiknya sama haid dan nifas? Kenapa kok membahas wudhu, mandi yang lain? Saya pinginnya runtut begitu loh. Karena ini kan rutinan. Jadi supaya genep kita ngaji fikih ubudiyahnya, kita ngaji fikih tentang ibadahnya, biar lengkap seperti itu. Berhentinya haid juga termasuk mewajibkan mandi. Yang keempat, berhentinya nifas juga termasuk hal-hal yang mewajibkan mandi. Nanti akan kita bahas secara detail pada bab-babnya. Dan yang kelima adalah melahirkan. Melahirkan walaupun toh dengan jalan sesar, walaupun toh masih berupa gumpalan darah atau gumpalan daging, dalam artian keguguran. Semisal baru hamil 7 minggu, itu kalau keguguran kan masih gumpalan darah ya. Atau hamil 6 minggu tapi sudah ada kantung kehamilannya biasanya. Nah, kalau keguguran maka ini nanti mewajibkan mandi. Cuma yang perlu diingat ibu-ibu sekalian, biasanya yang beredar di kalangan masyarakat adalah memahami bahwa melahirkan ini mewajibkan mandi, tapi tidak memahami bahwa ketika setelah melahirkan langsung mengeluarkan darah nifas, berarti dia masih dihukumi membawa hadas besar. Orang yang sedang membawa hadas besar itu salah satu yang diharamkan baginya adalah melakukan bersuci dengan niat ibadah. Logikanya seperti ini. Kalau dia sedang berhadas besar, kira-kira mandi menghilangkan hadas besar apakah ada efeknya? Tentunya tidak ada, betul. Tentunya tidak ada kan? Sedang dia masih membawa hadas besar, mandinya untuk menghilangkan hadas besar. Masih bawa, dia masih nifas, masih keluar darah nifas. Mestinya mandinya ini nggak ada efeknya. Walaupun toh dia pinginnya mandinya untuk wiladah, untuk hadas besar yang kemarin, tapi karena dia ini sedang nifas, maka
mandinya itu ditunda ketika setelah selesai dari nifas, begitu. Tapi begini loh Mbak, kalau di rumah saya itu, di daerah saya itu, semisal kita nggak mandi setelah melahirkan itu kayak suatu hal ada yang kurang. Kamu habis melahirkan kok nggak mandi? Ya silahkan mandi, tapi nggak usah niat menghilangkan hadas besar. Ya mandi saja silahkan, tapi tidak usah niat menghilangkan hadas besar. Mandi keramas kan nggak apa-apa. Begitu. Jadi banyak pertanyaan demikian masuk ke saya. Saya itu nggak boleh sama mertua saya kalau nggak mandi setelah melahirkan. Ya nggak apa-apa mandi. Niat kan kita yang ngatur. Kita mandi ingin bersih-bersih badan. Orang kalau habis melahirkan kotor semua ya, pasti pingin mandi. Ya mandi saja, keramas, bersih-bersih semua. Tapi yang penting nggak usah niat menghilangkan hadas besar, karena dia masih dalam keadaan nifas, masih membawa hadas besar. Sehingga alangkah lebih baiknya seharusnya mandi untuk wiladahnya ditunda sampai selesai nifas. Ini banyak yang masih belum paham mengenai ini. Jadi memahaminya itu wiladah mewajibkan mandi, sudah begitu. Memahaminya seperti itu saja, sehingga instannya setelah melahirkan harus langsung mandi begitu. Padahal kalau setelah melahirkan nifas harus ditunda mandinya. Dan yang keenam adalah meninggal. Maka bagi orang-orang yang hidup di sekitarnya, memandikannya hukumnya adalah wajib. Sudah 6 hal tadi adalah hal-hal yang mewajibkan mandi, baik dialami oleh tadi ada 2 hal yang dialami oleh perempuan, 3 hal yang hanya dialami oleh perempuan, haid, nifas, dan wiladah, dan yang lainnya baik dialami oleh laki-laki dan perempuan. Kemudian selanjutnya kita perlu membahas tentang fardu-fardu mandi, rukun-rukunnya mandi. Hanya simpel sekali kalau mandi itu, tidak seperti wudhu. Mandi itu cuma punya 2 rukun, niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Sudah, hanya ada 2 rukun ini saja, niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Cuma mungkin dari 2 rukun ini yang perlu kita bahas pertama, niatnya mandi itu kita nggak boleh cuma mengucapkan saya niat mandi lillahi ta'ala. Kenapa kok nggak boleh? Karena kalau saya niat mandi lillahi ta'ala, kalau semisal mandi yang kita lakukan ini wajib, maka belum mencukupi. Mandi itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang cuma untuk bersih-bersih saja. Sehingga kata mandi ini belum dikatakan sebagai ibadah yang mencukupi. Makanya kalau niat mandi itu harus saya niat mandi wajib boleh, saya niat mandi wajib menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala boleh, atau saya niat mandi wajib dari haid lillahi ta'ala boleh. Disebutkan alasannya juga boleh. Yang penting nggak boleh cuma nawaitul wusla lillahi ta'ala, nggak boleh. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu nawaitul wudhu boleh, karena yang namanya wudhu itu pasti itu. Nggak ada kan wudhu yang bukan wudhu. Paham nggak maksud saya? Kalau mandi wajib itu kan gerakan itu bisa loh sunnah. Kalau wudhu itu pasti wudhu, rangkaiannya membasuh ini, pasti wudhu. Nggak ada lagi perkara lainnya. Pasti nanti yang akan difahami dari wudhu ya wudhu itu. Wudhu yang kita lakukan mau sholat itu begitu. Tapi kalau mandi kan tidak. Mandi itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah begitu kan. Sehingga kalau mandi itu harus dijelaskan, ini saya mau mandi apa? Oh mau mandi wajib dari haid, mau mandi wajib dari nifas, atau mau menghilangkan hadas besar juga boleh. Jadi tidak hanya sebatas saya niat mandi saja. Lalu niat ini harus dibarengkan dengan basuhan pertama dari anggota tubuh, begitu. Tapi ibu-ibu sekalian, dari mandi ini sebenarnya ada beberapa kesunahan. Ada beberapa kesunahan, salah satunya adalah yang pertama mandi dengan berdiri. Mandi dengan berdiri karena supaya anggota kita bisa lebih mudah meratakan air ke seluruh anggota. Kemudian menghadap kiblat juga termasuk kesunahan mandi. Wudhu juga termasuk kesunahan mandi. Membaca bismillah juga termasuk kesunahan mandi. Begini,
Kalau prakteknya pertama adalah seperti ini. Sebelum kita masuk ke niat ya. Ini menghadap kiblat, niat melakukan kesunahan mandi ya. Berarti jangan niat dulu. Ini masih niat melakukan kesunahan mandi. Bismillahirrahmanirrahim sambil cuci tangan. Setelah itu kemudian istinja. Istinja ini masih belum niat, sunnah istinja sebelumnya. Apalagi kalau wajib mandinya itu karena keluar mani, keluar sperma, maka sunnah pipis terlebih dulu. Mengapa kok sunnah pipis? Supaya air maninya keluar sepenuhnya, sudah keluar semua. Karena begini, kalau semisal kita sudah mandi, kemudian keluar air mani lagi, sudah mandi, terus keluar lagi air mani lagi. Nah, ini nanti apakah kemudian kita wajib mengulang mandi? Nah, ini loh. Kalau semisal diyakini bahwa itu adalah air maninya, maka wajib mandi lagi. Contoh laki-laki mungkin. Laki-laki habis mandi beres, keluar air maninya keluar lagi. Padahal sudah kadung mandi. Maka ya berarti harus mengulang mandi. Tapi semisal perempuan yang mana dia menduga itu adalah air mani suaminya, bukan air mani dirinya. Maka diperinci begini. Kalau ketika berhubungan itu tidak sampai puncak atau tidak keluar sperma, perempuannya yakin kalau dia tidak keluar sperma, maka ketika setelah mandi, dia kan wajib mandinya berarti karena berhubungannya, bukan karena keluar spermanya ya. Maka setelah mandi kok keluar air mani lagi, berarti itu air mani suaminya, sehingga dia tidak wajib mengulangi mandinya. Tapi kalau dia ketika berhubungan itu sampai puncak, sampai syahwatnya sampai puncak, berarti kan dia keluar sperma juga, begitu, keluar mani juga. Maka ketika selesai mandi kok keluar lagi air maninya, maka dia wajib mengulangi mandinya. Mengapa? Karena dikhawatirkan air mani yang keluar tadi adalah air mani suaminya yang bercampur dengan air mani dirinya, sehingga dia wajib mandi lagi. Sehingga sebelum mandi itu sunnah untuk pipis dulu, istinja untuk membersihkan sisa-sisa air mani yang masih ada. Sunnahnya seperti itu. Kemudian setelah istinja, kemudian berkumur, istinsyak, wudu. Wudu ini wudu untuk sunnah mandi. Kemarin itu saya sudah bahas sepertinya di pembahasan episode kemarin itu tentang wudu. Orang itu kan kalau sedang membawa hadas besar, dia melakukan wudu, itu saya katakan nggak boleh, karena wudu itu menghilangkan hadas kecil. Kalau berhadas besar kemudian wudu, itu berhadas besar seperti haid contohnya, orang sedang haid lalu wudu, maka ini sama halnya melakukan ibadah yang tidak ada gunanya, menghilangkan hadas kecil padahal masih membawa hadas besar. Pengecualiannya adalah begini, ibu-ibu sekalian. Kalau darahnya sudah berhenti, atau kalau dia berhadas besarnya karena junub, maka wudu ini menjadi sunnah baginya, tidak lagi haram. Kenapa bedanya? Bedanya wudu ini untuk dalam rangka kebersihan. Seperti halnya tadi kita katakan mandi, kalau ini tujuannya untuk menghilangkan hadas besar karena melahirkan dalam keadaan nifas, itu mandinya jadi haram, karena dia faham mandinya nggak ada tujuannya,
nggak ada efeknya. Jadi nggak boleh mandinya. Tapi kalau mandinya ini adalah dalam rangka mandi sunnah itu nanti akan kita bahas, ibu-ibu sekalian. Mandi sunnah itu esensinya untuk bebersih, hanya untuk bebersih, linnadzafah, untuk membersihkan diri. Maka ndak haram. Jadi begitu. Yang haram itu yang ada unsur untuk menghilangkan hadasnya itu loh, yang haram. Kalau linnadzafah nggak haram. Linnadzafah ndak haram. Mandi Jumat sunnah bagi yang akan menghadiri salat Jumat. Sunnah. Walaupun perempuan kalau dia memang pingin salat Jumat, mandi Jumat jadi sunnah. Walaupun perempuan, tapi kalau kita nggak pingin sholat Jumat, ya kita nggak jadi sunnah mandi Jumat. Ini boleh. Loh, kalau perempuan ya nggak bisa ya. Dia mau menghadiri sholat Jumat harus suci ya, berarti ya. Atau ada lagi seperti mandi karena memasuki tanah haram, memasuki tanah haram Mekah niku juga termasuk sunnah mandi. Ini walaupun toh dalam keadaan haid sunnah mandi. Jadi karena esensinya mandinya untuk linnadzafah, maka mandi sunnah ini boleh dilakukan oleh perempuan-perempuan yang haid juga. Mandi karena Idul Adha, Idul Fitri, itu juga termasuk mandi sunnah. Kalau pas Idul Adha, Idul Fitri haid gimana? Gak apa-apa, mandi. Karena esensi mandinya itu untuk linnadzafah, untuk membersihkan diri, sehingga tetap sunnah, begitu. Lalu setelah wudhu ya, kemudian baru membasuh kepala. Nah, saya biasanya ibu-ibu sekalian niat itu berbarengan. Ada beberapa ulama yang mengatakan niatnya berbarengan dengan membasuh kepala. Jadi kita membasuh kepala niat membasuh kepala, terus bagian kanan depan, bagian kanan belakang, bagian kiri depan, bagian kiri belakang, begitu urutannya. Sunnah di 3 kalikan semuanya, urutannya seperti itu. Yang harus dilakukan adalah hati-hati, bagian-bagian yang dilempit-lempitan itu harus kita perhatikan. Menariknya tadi saya membaca satu keterangan begini, bagaimana kalau ada perempuan itu ketombean? Padahal kita tahu bahwa kulit kepala itu termasuk bagian yang harus dibasuh saat mandi besar. Kalau ketombean itu kan ketutup kulit kepalanya sama ketombe, iya kan? Maka ketika keramas itu usahakan untuk begini ya, agar airnya masuk ke area-area kulit kepala yang ada di dalam. Usahakan seperti itu. Lalu ada pertanyaan begini menarik, saya tadi baru baca. Kalau ketombenya banyak sekali, itu bagaimana? Hingga menutupi kulit kepalanya. Di situ diterangkan bahwa ketika menghilangkannya sampai menimbulkan rasa sakit yang tidak bisa dia tahan, maka tidak masalah, maka dimaafu, sehingga nggak apa-apa. Yang penting dia sudah ada usaha untuk meratakan airnya ke bagian kulit kepalanya. Tapi kalau sekiranya ketombenya itu tidak terlalu banyak, maka ya berarti harus begini ya kalau mandi besar. Jadi mandi besar itu tidak seperti wudhu, ibu-ibu sekalian. Kalau wudhu itu kan kita lakukan setiap hari 5 kali ya wajibnya itu kan. Sehingga dalam wudhu itu ada beberapa keringanan. Contoh katakanlah keringanan dalam wudhu itu, kalau semisal perempuan itu berjenggot semisal, maka cukup di luarnya saja karena itu termasuk hal-hal yang langka. Atau semisal jenggotnya laki-laki itu tebal, maka cukup begini saja karena wudhu itu dilakukan sehari 5 kali. Tapi dalam mandi ini nggak ada keringanan seperti ini, karena mandi itu jarang dilakukan, sehingga setiap hal dari tubuh kita yang bagian luar itu harus diratakan air.
Jadi nggak ada kemudian keringanan begitu loh. Kalau wudhu ada keringanan, kalau mandi nggak ada, karena mandi itu jarang, nggak seperti wudhu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi biasanya, sama halnya seperti kemarin dalam pembahasan wudhu, jangan sampai ada hal-hal yang menghalangi sampainya air pada kulit, make up, kutek yang menghilangkannya, yang menghilangkannya harus dengan aseton, bukan henna, bukan, itu yang kemarin sudah kita bahas. Sebenarnya ini panjang lebar di pembahasan pertama. Make up itu apa saja yang kemudian menghalangi air, contoh yang kalau sebenarnya dalam batasan fikihnya itu ketika dikeri ada anggota yang terlepas seperti itu. Berarti kesimpulannya kalau labelnya waterproof pasti menghalangi air, pasti menghalangi air. Ini perlu diperhatikan juga di pucuk-pucuk mata itu pasti ada belek-belek yang tertinggal, apalagi seperti kaulo ini memakai celak. Kalau pakai celak itu biasanya bagian situ pasti ada belek-belek hitam ya, tertinggal dari celak yang kita pakai begitu, dari make up yang kita pakai, itu juga harus dihilangkan terlebih dulu ketika mau mandi. Dan juga yang harus diteliti lagi bagian telinga, yang wajib dibasuh itu bagian telinga yang kelihatan aja, yang kelihatan dari luar, sampai ke lubang telinga ini yang bagian luar aja, jangan sampai masuk. Kenapa? Saya itu di pondok dulu ibu-ibu, saya itu punya teman habis mandi besar itu pasti dia begini. Saya tanya, kenapa kamu kayak gitu habis mandi? Selalu kayak gitu teman besar tuh. Terus sebelah sininya tisu. Saya tanya, kenapa kamu kok kayak gitu mbak? Loh, kan kalau mandi itu harus melatakan air ke seluruh anggota tubuh. Jadi kalau saya mandi itu saya masukkan air ke telinga. Astagfirullah. Yang boten ya, yang harus diratakan itu bagian luar, bagian dalam nggak perlu. Makanya kumur-kumur itu hukumnya sunnah, nggak wajib. Yang bagian luar aja. Dalam ini sudah mulai dalam, ini batin ini. Istinsyak hukumnya apa? Sunnah. Bagian dalam hidung itu sunnah, nggak wajib. Apalagi bagian dalam telinga malah justru membahayakan ini. Ini setiap dia selesai haid pasti begitu di kamar itu. Saya sampai gumun. Kenapa? Akhirnya saya kasih tahu setelah itu. Padahal kayak gitu ibu-ibu sekalian, teorinya sudah belajar ibu-ibu, tapi prakteknya lupa. Pas praktek teorinya itu bagaimana? Jadi ya begitu ya. Telinga itu yang luarnya saja. Sela-sela telinga ini juga harus diratakan air, tetapi cukup yang luarnya saja, tidak perlu terlalu dalam. Bagian bawah kuku jangan lupa ya. Kalau dalam wudhu ibu-ibu sekalian ada khilaf. Di bagian bawah kuku ini, semisal ada kotorannya, kalau memang kotoran itu dari tubuhnya, contoh daki begitu, yang masuk ke dalam bagian kuku, itu kalau wudhu itu ada khilaf ibu-ibu. Yang kuat memang harus dihilangkan. Tapi ada ulama yang berpendapat, salah satunya adalah Imam Ghazali, itu mengatakan kalau ini memang adalah bagian dari tubuh, contohnya adalah daki, maka nggak apa-apa, nggak dihilangkan kalau untuk wudhu. Tapi kalau untuk mandi ibu-ibu sekalian, maka harus dihilangkan ibu-ibu. Karena sekali lagi, mandi itu jarang, kalau wudhu itu sering. Maka nggak ada toleransi, nggak ada nggak ada, bukan toleransi ya namanya ya. Bukan toleransi, apa namanya, dispensasi. Masya Allah, nggak ada dispensasi. Kalau wudhu ada dispensasi, kalau mandi tidak ada dispensasi, seperti itu. Begitu. Lalu setelah bagian atas, yang bagian perlu kita awasi lagi adalah bagian kubul dan dubur. Harus duduk ya ibu-ibu sekalian, harus jongkok. Karena bagian sebenarnya kalau nggak jongkok, semisal bisa meratakan itu monggo, tapi sulit kenyataannya. Meratakan bagian itu harus dengan jongkok biasanya.
Yang wajib dibasuh itu anggota yang nampak saat duduk jongkok untuk bagian kubulnya, bagian depan. Kalau untuk bagian duburnya adalah anggota yang nampak saat kita sedang qadil hajat, sedang mohon maaf BAB. Kalau kita sedikit mengejan, bagian itu kan nanti akan terlipat-lipat ya. Jadi caranya itu agak sedikit mengejan, kemudian diratakan airnya ke depan dan ke belakang. Ini perlu sekali untuk diteliti bagian ini karena sering terlewatkan. Kita tuh kalau nggak perhatian, nggak teliti, takutnya ada bagian yang belum terbasuh. Kemudian kuku kaki juga biasanya jarang dibersihkan, ketika ada kotorannya maka harus dikeluarkan. Nah, ketika sudah mandi, selesai mandi, kemudian ingat, loh ternyata masih ada tip X di bagian tangan saya. Lalu apakah saya harus mengulangi mandi lagi dari awal? Jawabannya adalah tidak. Cukup tip X-nya dihilangkan, lalu dibasuh. Cukup, selesai. Karena kalau di dalam mandi itu tidak ada syarat harus berurutan, beda dengan wudhu. Kalau wudhu ibu-ibu sekalian, setelah wudhu baru kemudian ingat lipstiknya masih ada, belum dihilangin, maka sebenarnya ibu-ibu tuh cukup lipstik dibasuh, bagian bibirnya dibasuh, niat ya, niatnya itu niat melakukan wudhu ya, niat melanjutkan wudhu yang tadi begitu. Lalu tapi nggak boleh selesai di situ. Kalau wudhu lanjut lagi basuh tangan, lagi basuh, usap sebagian kepala, basuh kaki begitu. Kalau wudhu karena ada syarat tertib. Tapi kalau dalam mandi nggak ada syarat tertib, sehingga ada bagian yang tertinggal, cukup dibasuh langsung, selesai, beres, mandinya sudah terpenuhi, seperti itu. Dan di dalam permasalahan mandi itu hal-hal yang dimakruhkan, sama seperti wudhu kemarin kita sudah membahas. Dalam wudhu itu makruh untuk israf, berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Memang disarankan ketika berwudhu itu menggunakan air lebih dari 1 so'. Silahkan ibu-ibu Google 1 so' itu berapa liter air, tapi saya rasa sekarang itu pasti lebih dari 1 so'. Cuman tidak baik juga kalau sampai berlebihan. Dan yang biasanya sering beredar sekarang itu begini ibu-ibu, di media sosial itu banyak keterangan begini, menarik. Mandi besar nggak boleh sabunan, nggak boleh samponan. Saya tuh baca kayak gitu, kenapa nggak boleh sabunan, nggak boleh samponan? Ternyata alasannya, ketika mandi besar ini sampon dan sabunan, maka air yang mengalir ini nanti air yang tercampur dengan sampo dan sabun. Maka saya katakan seperti ini, kalau saya pribadi ketika mandi besar, yang saya lakukan pertama adalah mengaliri air dulu ke seluruh tubuh sampai lengkap, sampai beres mandinya, baru samponan dan sabunan. Bukan berarti kemudian gak boleh begitu, jangan langsung begitu. Lebih baik nanti kalau sudah kita ratakan air dulu, baru samponan dan sabunan. Tapi kalau semisal nih mau langsung samponan sama sabunan, ya gak apa-apa aja. Pokoknya selesai samponya hilang, sabunnya hilang, harus diulang kembali basuhannya sampai air yang murni merata ke seluruh tubuh. Jadi jangan terlalu kaku begitu ya. Nggak boleh samponan, nggak boleh sabunan, nggak apa-apa. Yang penting ketika kita selesai samponan sabunan ya harus diratakan lagi airnya. Cuman takutnya kebiasaan itu selesai samponan, sampo hilang langsung sudah beres mandinya begitu loh. Takutnya nanti mengatakan basuhan yang tercampur dengan sampo ini mencukupi begitu. Jadi makanya akhirnya banyak meme-meme yang beredar tentang itu.
Kalau mandi besar jangan samponan sama sabunan. Ternyata yang baik memang jangan samponan dan sabunan dulu, diratakan dulu baru nanti samponan di akhir begitu. Itu banyak sekali yang masih kurang paham tentang itu juga. Dan ada beberapa ibu-ibu sekalian mandi sunnah. Tadi sudah sempat kita singgung mandi Jumat. Mandi Jumat ini sunnah bagi orang-orang yang ingin hadir sholat Jumat. Walaupun itu perempuan juga sunnah mandi kalau memang dia ingin hadir sholat Jumat. Nah, waktu sunnahnya mandi Jumat ini dari mulai munculnya fajar shadiq sampai sholat Jumatnya berakhir. Ini waktu sunnahnya mandi Jumat. Kalau semisal perempuan ini nggak mau hadir, berarti ya nggak sunnah untuk melaksanakan mandi Jumat. Kemudian mandi untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Waktunya kapan? Waktunya itu mulai tengah malam. Sudah mulai masuk waktu sunnah. Jadi jam 12 lebih itu sudah mulai masuk waktu sunnah. Boleh mandi jam 3 langsung diniati sunnah Aid, boleh. Sudah boleh. Beda dengan Jumat tadi ya ibu-ibu sekalian. Beda dengan Jumat. Kalau Aid tengah malam sudah masuk waktu sunnah mandi Aid. Selesainya adalah terbenamnya matahari. Jadi kalau misal habis sholat Aid, belum mandi, masih ada nggak kesempatan untuk mandi sunnah? Masih. Waktu selesainya adalah ghurub syams, yaitu adalah terbenamnya matahari sampai sore ya, berarti sampai asar selesai baru waktu sunnahnya habis. Mandinya orang yang memandikan mayit itu juga sunnah. Jadi kalau mandiin mayit selesainya sunnah untuk mandi. Ibu-ibu, sunnah mandi ini berarti prakteknya sama kayak mandi besar ya, hanya beda di niatnya. Niatnya niat mandi sunnah lillahi ta'ala. Tapi kalau mandi besar niat menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Takutnya ada yang berpemahaman mandi itu nggak keramas, karena kalau di Indonesia itu kan mandi itu kan yang penting mandi badannya. Kalau keramas namanya keramas. Padahal kalau dalam fikih yang disebut dengan mandi itu berarti ya seluruh tubuh harus kebasuh. Dari mulai kepala sampai kaki harus kebasuh semua, namanya mandi. Kalau semisal ada bagian yang tidak terbasuh, namanya bebersih saja, bukan mandi kalau dalam fikihnya. Jadi mungkin takutnya ada yang salah memahami seperti itu. Kemudian mandi karena untuk meminta hujan juga ada. Lil istisqa, mau sholat istisqa itu terus mandi dulu. Kemudian mandi karena terbenamnya matahari, karena apa namanya? Khusufus syams, itu apa namanya itu ya? Itu apa? Gerhana, bukan terbenam, gerhana matahari dan gerhana rembulan. Masya Allah, lupa artinya apa. Gerhana matahari dan gerhana rembulan. Kapan waktu mandinya sunnahnya itu? Ketika sudah mulai ada perubahan dari matahari dan rembulan, maka sunnah mandi. Kemudian sunnah mandi lagi karena masuk Islam bagi orang kafir. Kalau orang kafirnya ini kemudian ketika dalam keadaan kafirnya dia itu haid, atau dalam keadaan kafirnya dia melakukan hal-hal yang mewajibkan mandi, maka berarti dia punya kewajiban mandi, juga punya kesunahan mandi. Jadi mandinya untuk jinabat juga wajib, mandi karena dia masuk Islam juga tetap sunnah, begitu. Jadi dia punya dua hal yang harus dia lakukan, ya mandi wajib, ya mandi sunnah. Boleh nggak dijadikan satu? Sebenarnya mandi itu semisal kita punya dua tanggungan mandi sunnah dan wajib, kita gabung jadi satu. Contoh kayak tadi, orang kafir punya dua keharusan mandi. Satunya mandi wajib, satunya mandi sunnah. Atau kalau bukan orang kafir, contohnya seperti malam Jumat jinabah, kemudian pagi Jumatnya pingin mandi Jumat plus mandi jinabah. Berarti kan mandi Jumatnya sunnah, mandi jinabahnya wajib, punya dua keharusan mandi. Maka boleh nggak satu mandi dua niat? Nah ini khilaf ibu-ibu.
Yang lebih utama memang sendiri-sendiri ibu-ibu. Mandi janabah sendiri, lalu baru mandi Jumat. Yang wajib dulu dilakukan baru yang sunnah. Tapi semisal mau digabung, ada ulama yang memperbolehkan. Diniatkan dua-duanya, disebutkan dua-duanya niatnya. Niat untuk mandi janabah dan niat mandi untuk sunnah Jumat, begitu. Tapi kalau semisal dua-duanya wajib, wiladah dan nifas, atau janabah dan haid, gimana logikanya janabah dan haid? Contohnya semisal habis berhubungan malam, paginya belum sempat mandi sudah haid. Ini kan banyak kayak gini. Loh, belum sempat mandi junub sudah haid. Kapan saya harus mandi junubnya? Nanti nunggu haidnya selesai. Nunggu haidnya selesai. Niatnya gimana? Boleh tadi disebutkan niat dua-duanya, niat mandi besar untuk janabah dan haid, niat mandi besar untuk nifas dan wiladah, boleh. Atau boleh dengan secara simpel saja niat menghilangkan hadas besar. Atau boleh kalau memang mandinya wajib semua, disebutkan salah satunya saja, maka yang lainnya akan ikut hilang. Jadi nggak apa-apa kalau untuk mandi sama-sama wajibnya begini. Nah, begitu ibu-ibu sekalian. Dan juga mandi sunnah selanjutnya, karena selesai sembuh dari gila, selesai sembuh dari penyakit epilepsi juga sunnah mandi. Karena setelah cantuk itu juga sunnah mandi. Mandi ini tuh ibu-ibu, mandi kenapa sih kok disunnahkan mandi itu? Mandi itu hikmahnya sebenarnya untuk mengembalikan energi dari tubuh yang terkuras, atau juga karena untuk bebersih, untuk membersihkan diri. Kalau orang habis cantuk biasanya lemes. Mandi ini mengembalikan kekuatan tubuh, begitu. Orang kalau sehabis junub juga biasanya lemes, maka wajib mandi. Jadi hikmahnya seperti itu ibu-ibu sekalian. Mandi karena masuk masjid juga sunnah. Mandi di setiap malam bulan Ramadan juga sunnah. Mungkin ada yang sudah melakukan. Ini biasanya ibu-ibu sekalian dilakukan oleh para ulama kita ibu-ibu. Setiap malam di bulan Ramadan mandi. Waktunya itu dari mulai terbenamnya matahari, akhirnya sebelum matahari terbit. Jadi sebelum subuh. Itu setiap malam bulan Ramadan sunnah mandi. Sunnah mandi. Nah, ya bolehlah mandi sorenya diakhirkan atau mandi paginya diawalkan, jadi dapat kesunahan ini. Karena kalau lumayan kan kita dapatkan kesunahan ini setiap bulan Ramadan. Ya. Kemudian memang sudah selesai kok. Ya. 5 menit lagi ibu-ibu. Sampun selesai memang. Dan terakhir adalah kita bahas tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang junub, ibu-ibu ya. Belum kita bahas yang haid ya ibu-ibu. Kita bahas yang junub dulu. Kalau orang junub nggak boleh apa saja, sama seperti wudhu, sama seperti orang yang berhadas kecil. 4 hal yang haram dilakukan orang berhadas kecil juga haram dilakukan oleh orang yang berhadas junub, orang yang berhadas besar karena junub, yaitu sholat, tawaf, menyentuh dan membawa mushaf. Lalu ketambahan 2 hal. 2 hal ini adalah berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid ibu-ibu, itu juga nggak boleh. Masjid ya ibu-ibu, bukan musola. Kalau musola bukan. Masjid itu berarti yang sah untuk iktikaf. Halaman masjid itu tidak sah untuk iktikaf. Tapi kalau serambinya, maka diperinci ibu-ibu. Serambi itu ada yang bareng pembangunannya dengan masjid, ada yang terpisah. Yang bareng pembangunan dengan masjid itu yang nggak boleh. Yang terpisah mungkin tambahannya. Kadang-kadang kan masjid lebaran gitu ya ibu. Kalau tambahannya yang baru ini boleh, nggak apa-apa. Jadi yang sah untuk iktikaf itu yang nggak boleh. Masjid yang halaman sana itu nggak apa-apa. Atau bagian tempat wudhu
tempat kamar mandi biasanya ada tempatnya untuk menunggu, itu juga nggak apa-apa. Itu bukan termasuk masjid. Aula, musola, pondok, tempat-tempat mengaji, itu juga bukan termasuk masjid sehingga nggak apa-apa. Cuman kalau memang tidak ada hajat, lebih baik tidak usah berdiam diri di musola bagi orang yang junub semisal. Kemudian membaca Al-Quran dengan niat membaca. Ini adalah tambahan yang kedua. Membaca Al-Quran dengan niat membaca. Kalau niatnya membaca, maka tidak boleh. Tapi kalau niatnya zikir, kayak tadi kita membaca tahlil, kalau niatnya zikir, junub pun gak apa-apa baca. Kita dalam keadaan junub kemudian baca doa. Ada beberapa doa yang bersifat dari Quran, memang diijazahkan dibaca ketika berhubungan, semisal agar anaknya soleh begitu ya ibu. Ini kan junub baca ayat, tapi niatnya untuk doa, nggak apa-apa, karena niatnya untuk doa. Setelah junub kemudian belum langsung mandi, karena kewajiban mandi itu saat kita akan sholat ibu-ibu, tidak harus langsung boten. Semisal junub selesai kemudian tidak ingin langsung mandi, maka sunnahnya adalah istinja kemudian wudhu. Sunnahnya gak harus langsung mandi. Kapan wajib mandinya? Saat akan melaksanakan sholat begitu. Nah, ketika akan melaksanakan sholat baru wajib mandi. Nah, tengah-tengahnya nih sebelum dia mau mandi, kadang-kadang kan doa Rabbana atina fid dunya hasanah, kadang-kadang naik kendaraan baca subhanalladzi sakhkhara hadza, kadang-kadang dengar berita yang buruk, berita yang menyedihkan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua ayat-ayat Al-Quran. Kalau niatnya doa maka tidak apa-apa, niatnya zikir maka tidak apa-apa. Yang gak boleh niat membaca. Niat baca plus zikir juga gak boleh. Yang penting jangan niat baca, jangan niat baca begitu. Kemudian sudah ya, ada 6 hal ya. Tadi ada 6 hal sudah selesai dari apa yang haram dilakukan bagi orang-orang yang junub. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silahkan ibu-ibu tanyakan bila dari keterangan saya tadi ada yang perlu dikoreksi atau masih ada yang dijanggalkan, monggo. Kula akhiri pangapunten ingkang kathah, mugi-mugi barokah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya sih kula lebih suka interaksi. Iya, satu tanya jawab, satu tanya jawab. Iya. Biasanya lebih masih ada yang paham, janggal enggak gitu. Bisa interaksi. Jadi untuk selanjutnya adalah tanya jawab yang ada beberapa yang ingin ditanyakan, ada beberapa dari Michela, ada yang belum lagi atau di sana kalau suaranya keras ya nggak apa-apa kok. Nggih. Berdiri aja lebih enak sepertinya. Pinter. Oh ya ya ya. Oke.
Siap. Terima kasih pertanyaannya. Bagus sekali 3 pertanyaan tadi. Yang pertama, anggota mana yang pertama kali dibasuh yang bersamaan dengan niat? Tadi kan saya katakan kepala. Tadi sebenarnya saya kurang menjelaskannya. Ada sebagian ulama yang mengatakan kepala. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan memang saat istinja. Jadi saat istinja itu sudah niat, saat membasuh area depan dan belakang itu sekalian sama niat. Baru setelah itu membasuh kepala. Membasuh kepalanya nggak perlu niat lagi. Tapi yang perlu diperhatikan, niat itu jangan kemudian panjenengan fahami bahwa harus nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar lillahi ta'ala. Panjenengan di hati kerentek, saya mandi besar lillahi ta'ala, saya mandi karena menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Kerentek begini aja udah niat. Dan juga basuhan pertama itu bukan kemudian berarti ketika kita guyur seret gitu, air yang habis harus bersamaan dengan habisnya niat kita, bukan. Maksudnya adalah bersamaan dengan basuhan pertama itu berarti semisal kita niatnya bersamaan dengan istinja bagian depan dan belakang, maka berarti bagian dan belakang hadasnya sudah hilang, bagian yang lainnya belum. Begitu. Kalau kita niatnya bareng dengan ketika membasuh kepala, berarti anggota yang pertama hilang hadasnya adalah kepala. Begitu. Jangan lupa nanti membasuh anggota depan dan belakang lagi, karena kita baru membasuh kepala yang dengan niatnya. Begitu. Jadi begitu. Kemudian niat mandi besar, niat sunnah mandi ya. Sunnah mandi karena Jumat. Kalau dalam fikihnya memang begitu. Cuma sunnah mandi itu kalau untuk hormatil yaum, sebenarnya saya belum tahu referensinya. Bukan berarti kemudian tidak ada hukumnya ya. Saya tidak berani menyalahkan dan tidak berani. Saya belum tahu hukumnya. Apakah ada kesunahan mandi untuk menghormati hari-hari tertentu? Tapi kalau kita mau mandi setiap hari, kita ingin mendapatkan kesunahan, bisa sebenarnya. Jadi kan mandi itu sunnah untuk linnadhafah, tujuannya bersih. Ada mandi sunnah yaitu karena untuk berubahnya bau badan. Maka ketika bau badan ini sudah berubah, dia menjadi sunnah untuk mandi. Jadi panjenengan kalau mandi harian enaknya diniati mandi sunnah, lumayan loh dapat pahala. Kalau tidak diniati mandi sunnah, ya mandinya menjadi perkara yang mubah. Tapi kalau niat mandi sunnah, maka mendapatkan pahala. Jadi mandi karena untuk membersihkan bau-bau yang tidak sedap di tubuh kita, juga termasuk mandi sunnah. Banyak sekali sebenarnya mandi-mandi sunnah. Untuk yang mandi sunnah karena hari-hari tertentu, apakah kemudian ada? Saya belum tahu. Ya, ada yang kurang nggak? Oh iya, wudhu dalam mandi wajib. Ada yang mengatakan memang ketika sudah mandi wajib berarti hadas kecilnya langsung hilang. Ungkapan ini betul, tetapi ada ketentuannya. Ketika selama mandi, dari mulai dia mulai niat sampai seluruh tubuhnya teraliri air, dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, maka berarti setelah mandi selesai dia boleh langsung sholat. Tapi jangan sampai lupa bahwa dia harus meratakan airnya itu runtut dari anggota wudhunya nih dulu. Begitu. Karena anggota wudhu itu kan harus tertib. Begitu. Boleh. Jadi runtut saja nggak apa-apa. Sekalian sama mandi bisa. Tapi jujur saja, kalau saya pribadi sulit. Kenapa? Karena
ketika mandi itu niat sambil membersihkan area depan dan belakang, biar nggak batal itu nggak boleh nyentuh atau pakai sarung tangan, pakai kain. Kan sulit kan, kita sudah posisi mau mandi dadak cari sarung tangan itu kan sulit. Sehingga biasanya setelah niat pun saya menyentuh area itu lagi, batal lagi. Akhirnya di akhir pun saya wudhu lagi. Tadi sudah wudhu untuk sunnahnya, lalu wudhunya batal lagi, lalu wudhu lagi yang di akhir. Karena ketika proses mandi melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, ketika semisal dia wudhu untuk sunnah mandi, niatnya bagaimana? Nawaitul wudhu liraf'il hadatsil asghar. Kalau memang dia punya hadas kecil. Kalau ndak punya hadas kecil, contoh, ndak punya hadas kecil ini kayak keluar mani, tapi dalam keadaan dia itu nggak, contoh gini, orang tidur menetapkan pantat, lalu tiba-tiba mimpi keluar mani, ini kan wudhunya nggak masalah kan? Dia tidur menetapkan pantat. Yang membatalkan wudhu itu segala hal yang keluar dari dua jalan kecuali mani. Mani bukan tidak membatalkan wudhu. Ketika keluar mani tapi wajib mandi. Nah, ini berarti dia itu punya hadas besar tapi nggak punya hadas kecil. Maka nanti niat wudhunya nawaitu sunnatal wudhu atau nawaitul wudhu sunnatal ghusli lillahi ta'ala, boleh. Nawaitul wudhu sunnatal lillahi ta'ala juga boleh, monggo, begitu. Tapi ya itu apa namanya, kalau mau wudhunya nggak batal berarti nggak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu selama proses mandi, begitu. Sampun ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Mandi ibu. Oh, waktu wudhu ibu. Bolehkah wudhu tidak memakai busana ibu? Begitu. Boleh ibu wudhu tidak memakai busana, boleh. Semisal mau sholat begitu. Ini yang dikhawatirkan makruh begitu. Wudhu tidak memakai busana atau bagaimana ibu? Atau takut terkena najis atau bagaimana? Oh gitu. Itu apakah dalam keadaan posisi sudah pakai busana atau masih belum? Belum ibu ya. Jadi begini, wudhu karena sunnah, terus misal proses mandi, wudhu karena sunnah, terus kan istinja lagi karena untuk permulaan kita mau niat itu di area itu, terus mandi lengkap, istinja kan jadi batal lagi wudhunya. Dah, terus mandi lengkap, selesai mandi wudhu lagi, ini yang karena mau sholat, wudhu karena mau sholat, mau menghilangkan hadas kecilnya lagi. Karena selama proses mandi ini kan dia melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, kayak mungkin atau katakanlah nggak menyentuh bagian kubul dubur tapi kentut, nah tetap juga harus wudhu lagi di akhir. Ngonten, boleh melakukannya itu sebelum dia pakai baju, jadi langsung wudhu saja, baru kemudian baru berpakaian. Ngonten, inje, siap. Jadi kalau mau sholat itu wudhu seperti biasa, karena mau sholat itu biasanya istinja dulu. Iya. Nah itu berarti nggak masalah. Wudhunya nggak apa-apa, tapi kita kalau sedang dalam keadaan hari-hari kan kesulitan setiap mau wudhu melepaskan busana, iya kan? Jadi kalau kita bahas boleh nggak wudhu tidak pakai busana, boleh-boleh saja, cuma ya tidak diharuskan ya mau pakai busana mau nggak pakai busana monggo. Yang penting anggota wudhunya sudah teraliri air semua, sudah lengkap semua lah, begitu. Mungkin sedikit agak keluar dari ini loh, apa namanya, mengingat tadi
kan segala sesuatu yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang, kubul dan dubur itu kan najis, kecuali air sperma, kecuali mani ya. Seandainya bagaimana kalau air spermanya suami yang sudah masuk ke dalam rahimnya perempuan, rahimnya istri, cuma beberapa menit saja, terus keluar, perempuan segera itu keluar, itu gimana hukumnya? Apa berubah menjadi najis? Mengingat segala sesuatu yang keluar dari jalan dua itu kan najis, itu berubah menjadi najis apa tetap suci? Meskipun cuma sebentar, berapa menit gitu. Saya ulang lagi pertanyaannya, mungkin yang lain belum mendengar. Bagaimana hukumnya? Kan tadi sebenarnya Ibu tadi saya belum membahas yang keluar, segala hal yang keluar dari bagian depan dan belakang kubul dan dubur itu najis. Tidak, saya belum membahas itu ya Ibu. Tadi saya membahasnya hal itu membatalkan wudhu kecuali sperma begitu. Cuman sedikit saya koreksi, sebenarnya segala hal yang keluar dari kubul dan dubur itu tidak semua najis Ibu. Ada yang suci, ada keputihan itu kalau semisal berwarna putih dan bening, kalau keluarnya dari area zohir yang bagian luar kita bisa basuh saat istinja, itu suci. Atau bagian dalam yang masih terjangkau saat bersetubuh, itu juga suci, tapi membatalkan wudhu. Kalau yang najis bagaimana? Yang keluar dari area yang tidak bisa terjangkau saat bersenggama, saat bersetubuh, dari dalam lagi, itu baru hukumnya najis. Kalau kuning, keruh, kemungkinan banyak keluar dari area dalam nih Bu, jadi hukumnya najis. Kalau mani suami keluar di rahim seorang istri, beberapa detik kemudian keluar lagi, begini keluar lagi, apakah suci atau najis? Nanti pertanyaannya kita perlu bahas. Biasanya dalam proses berhubungan itu yang keluar tidak hanya cairan mani saja, tapi juga ada namanya cairan madhi. 3 cairan: mani, madhi, wadhi. Wadhi keluar saat mengangkat beban berat, saat kecapean. Kalau laki-laki itu bisa Ibu, bener-bener niteni pas capek keluar cairan, karena mereka jarang keluar cairan. Tapi kalau perempuan ini kodratnya setiap hari keputihan. Kalau mungkin habis mengangkat beban berat terus keluar cairan, niku nanti wadhi. Madhi bening licin, keluar saat ada syahwat. Jadi biasanya permulaan sebelum mani keluar itu keluar wadhi dulu, madhi dulu. Madhi dan wadhi hukumnya najis. Nah, kalau mani bercampur dengan madhi Bu, jadi nanti pasti akan jadi najis. Karena sebenarnya najisnya madhinya ini loh, yang najis madhinya ini loh. Begitu Ibu. Jadi kalau kira-kiranya maninya kecampur dengan madhi ya najis berarti ya Ibu. Kalau kita bahas maninya saja pas keluar ya enggak suci ya mani. Karena kan kalau semisal kita katakan mani itu najis, masa manusia diciptakan dari benda yang najis begitu. Jadi makanya mani itu suci begitu. Jadi ngontan.
Siap. Yang lainnya sampun dengar dereng tentang mandi karena keguguran. Biasanya kan kalau keguguran itu ada yang perlu proses kiret. Nah, yang ditanyakan itu senggang waktu sejak keguguran sampai kiret itu bagaimana sholatnya? Bagaimana mandinya? Apakah nanti setelah kiret wajib mandi lagi? Begitu. Sebenarnya kalau kita bahas pertama tentang kapan dia dihukumi keguguran adalah ketika dokter menyatakan janin sudah tidak ada. Jaringan yang tertinggal terkadang itu bukan janin, melainkan plasenta atau darah-darah yang menyertai janin. Tapi kadang janinnya sudah keluar, kantung kehamilannya. Maka berarti ketika kantung kehamilannya sudah keluar, dia sudah dikatakan melahirkan. Begitu. Berarti ketika sudah melahirkan, darah yang keluar setelahnya dihukumi nifas. Kalau dari proses keguguran sampai kiret darah tetap keluar, maka berarti dia dalam keadaan nifas. Maka kalau nifas nggak sholat, mantan. Jadi kalau semisal sebelum janin keluar itu sudah keluar darah gimana? Jadi begini ibu-ibu. Sebenarnya nanti kita akan bahas pada babnya. Bab keguguran sendiri saya sudah menyiapkan. Cuma kalau kita bahas sedikit, kalau flek dialami oleh orang yang hamil mencapai 24 jam, maka ini hukumnya haid. Haid biasanya flek kalau lama itu adalah pertanda tidak normal. Setelah haid kemudian keluar kantung kehamilannya, berarti haid nyambung nih nifas. Nifas sampai berapa? Nifas maksimalnya 60 sampai bersih berarti nifas itu. Jadi kadang-kadang kirat itu nggak mengeluarkan janinnya, nggak, tapi membersihkan jaringan yang tertinggal di dalam rahim. Karena kalau tidak bersih, rahim belum siap untuk diisi yang baru lagi begitu. Ya, begitu. Nggih. Ada rambut yang keluar ketika sholat. Oh, ini pembahasannya sholat ya. Jadi pas sholat keluar rambut, terus ada katanya dicabut aja begitu. Oh, nggak boleh ya. Tetap aja batal sebenarnya. Jadi mungkin begini, ketika ke tengah-tengah sholat kita tahu ada rambut yang keluar, maka mungkin bukan dicabut bahasanya, cek itu rambut nempel apa rambut rontok. Kadang kan rambut rontok tapi itu kita keluar gitu loh, pas ditarik ternyata rambut rontok bukan rambut nempel. Kalau ditarik ternyata beneran rambut nempel, ya batal sholatnya. Iya, karena ada rambut yang keluar begitu. Nah, kemudian ketika taunya rambut ini keluar setelah sholatnya selesai, apakah harus mengulang? Iya, harus mengulang sholatnya. Karena dia awalnya memang menyangka sholatnya sudah sah, ternyata persangkaannya tidak sesuai dengan kenyataannya. Setelah dia tahu kenyataannya berbalik dengan prasangkanya, maka berarti dia harus kembali melaksanakan sholatnya lagi. Ngonten. Sampun. Baik, kiranya pemateri materi tentang pemeriksaan episode 2 atau part 2
terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi wawasan baru buat kita semua. Juga terima kasih banyak untuk Sheila Hasina. Sama-sama. Waktunya